Saksikan Misteri Anggaran Desa. Di balik gelapnya malam, ada satu misteri di desa ini. Misteri anggaran desa. Mari kita telusuri bersama apa itu APB desa. Anggaran belanja dan pendapatan desa adalah rencana keuangan desa dalam 1 tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa serta badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Kegiatan desa mulai dari pelayanan, pembangunan, sampai perlindungan warga. Sudah ada anggarannya untuk tahun ini, jadi pasti bisa dilaksanakan. Kalau tidak ada APBDes, pemerintah desa tidak bisa menjalankan program dan pelayanan untuk masyarakat. Struktur APB desa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa sendiri terdiri dari pendapatan asli desa bagi hasil pajak kabupaten atau kota, bagian dari retribusi kabupaten atau kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, dan desa lainnya, hibah, dan sumbangan pihak ketiga. Adapun belanja desa itu ada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai atau penghasilan tetap, belanja subsidi, belanja hibah atau pembatasan hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Sedangkan pembiayaan desa itu ada penerimaan pembiayaan yang mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, dan penerimaan pinjaman. Selain itu, ada juga pengeluaran pembiayaan yang mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal desa, dan pembayaran utang. Pak Kades, anggarannya tidak jelas. Hantunya marah. Keterbukaan, transparansi, mana laporannya? Pertama, perencanaan. Dimulai dari penyusunan RPJM desa yang memuat rencana pembangunan desa. Jangka menengah 5 tahun. Selanjutnya, dibuat RKP desa yang merupakan rencana tahunan berdasarkan RPJM desa. Berdasarkan RKP desa, kemudian disusun APB desa sebagai dokumen anggaran tahunan. Perencanaan ini disusun oleh pemerintahan desa, khususnya sekretaris desa bersama perangkat desa melalui musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat untuk menjamin partisipasi. Kedua, pelaksanaan mencakup pengadaan barang atau jasa yang diperlukan sesuai anggaran dalam APB desa. Pengeluaran pembayaran untuk pengadaan barang atau jasa dilakukan dengan surat perintah pembayaran dan pernyataan tanggung jawab belanja. Semua transaksi harus disertai dengan lampiran bukti transaksi yang sah dan dicatat dengan buku pembantu khas. Pelaksana teknis kegiatan adalah kepala seksi bersama perangkat teknis terkait. SPP diajukan oleh pelaksana kegiatan dan disetujui oleh kepala desa. Bendahara desa bertugas menerima, menyimpan, dan mengelola kas desa serta melakukan pembayaran sesuai SPP dan SPTJB. Ketiga, penata usahaan. Penata usahaan adalah pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran desa. Bendahara desa bertanggung jawab membuat dan mengelola buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.
serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Kepala desa menetapkan bendahara desa sebagai pelaksana penata usahaan sehingga administrasi keuangan tertib dan terdokumentasi dengan baik. Keempat, pelaporan. Kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB desa secara berkala, yaitu laporan semester 1 dan laporan akhir tahun. Pelaporan ini disusun oleh sekretaris desa dibantu bendahara sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Laporan disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui dinas terkait sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Terakhir, pertanggungjawaban. Tahap ini berupa penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang meliputi laporan realisasi anggaran atau LRA APB desa, laporan kekayaan milik desa, dan laporan program pemerintah masuk desa. Penyusunan laporan ini dilakukan oleh sekretaris desa dan bendahara desa. Kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa secara menyeluruh kepada pemangku kepentingan termasuk pemerintah kabupaten atau kota. Perubahan APB desa dapat dilakukan apabila keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa. Perubahan APB desa hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Transparan, agar masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi sumber penerimaan dan alokasi belanjaan desa. Akuntabilitas, menunjukkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat. Partisipasi, yaitu melibatkan peran aktif masyarakat dalam penyusunan anggaran desa. Disiplin anggaran, agar anggaran disusun secara efektif, efisien, jelas, dan sederhana. APB desa adalah milik bersama. Dengan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, pembangunan desa bisa berjalan lancar. Ingat, APB desa adalah kunci kesejahteraan desa.